Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akram Adam dengan NIM akhir 189. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah analisis laporan keuangan dan penganggaran akan mempresentasikan tentang materi kami. Oke, di sini untuk perusahaannya, kami memilih dua perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi ataupun layanan transportasi berbasis penumpang maupun angkutan barang atau kargo semacamnya. Oke, di sini yang pertama kami memilih perusahaan maskapai yaitu AirAsia, di mana dengan nama perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk yang berdiri pada tahun 1999. Nah, PT AirAsia Indonesia Tbk itu sendiri merupakan maskapai yang bergerak di bidang layanan penumpang LCC atau low cost carrier atau maskapai yang mempunyai layanan penerbangan dengan tarif rendah seperti itu. Nah, di sini AirAsia itu sendiri dulu itu merupakan AUR, perusahaan AUR di Indonesia, yang dimana di tahun 1999 itu dibeli lisensinya oleh AirAsia Berhad yang ada di Malaysia dan berubah nama menjadi AirAsia Indonesia Tbk hingga saat ini. Nah, AirAsia Indonesia sendiri itu memiliki basis hub bandara itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta. Nah, lalu untuk rute-rute di AirAsia Indonesia ini sendiri itu kebanyakan rute domestik maupun rute-rute jarak dekat di sekitaran negara Asia Tenggara seperti itu, seperti Malaysia, Vietnam, Singapura ataupun Thailand. Nah, di sini untuk basis armada AirAsia sendiri dia lebih banyak menggunakan Airbus A320 ya teman-teman, dengan jarak pendek itu tadi, seperti itu. Nah, lalu untuk perusahaan yang kedua itu adalah perusahaan Whitehorse Group teman-teman, atau perusahaan otobus Whitehorse seperti itu, yang mungkin teman-teman sendiri pernah melihatnya di jalan-jalan ataupun di kota-kota lain seperti itu. Nah, Whitehorse sendiri itu memiliki nama perusahaan PT WH Transportasi Tbk dengan kode saham WH. Kalau yang AirAsia tadi itu kode sahamnya CMPP teman-teman. Nah, Whitehorse Group sendiri itu berdiri pada tahun 2001 yang dimana memiliki basis kantor pusat itu di Tangerang, lebih tepatnya di Jalan Hussein Sastranegara nomor 111. Nah, WH Transport ini itu bergerak di bidang layanan transportasi juga, lebih tepatnya di penyewaan bus-bus pariwisata untuk keperluan kantor ataupun keperluan pribadi seperti itu. Yang dimana Whitehorse Group sendiri itu sudah eksis di Indonesia mulai tahun 2001 hingga sekarang, dan juga Whitehorse Group ini aktif untuk meremajakan armada-armada mereka supaya dengan tujuan melayani customer mereka, klien mereka dengan lebih baik seperti itu. Nah, lalu untuk analisis yang kami gunakan yaitu ada dua sesuai dengan TM lalu, TM2, yakni analisis common size vertikal dan juga analisis common size horizontal. Nah, analisis common size dan horizontal itu apa sih? Untuk yang pertama itu adalah analisis common size vertikal. Analisis common size vertikal itu adalah analisis laporan dengan cara mengubah setiap akun itu menjadi presentase dari angka dasar dalam satu periode. Misalnya pada laporan laba rugi, semua akun itu dibandingkan dengan penjualan 100%, lalu sedangkan pada neraca semua akun dibandingkan dengan total aset 100%. Nah, tujuannya itu agar kita bisa melihat struktur biaya, struktur laba, maupun komposisi aset dan kewajiban secara lebih jelas dalam satu periode. Seperti itu. Nah, lalu sebaliknya itu adalah analisis common size horizontal. Analisis common size horizontal ini itu merupakan analisis yang membandingkan perubahan akun laporan keuangan dari satu periode ke periode lain dalam bentuk persentase. Jadi fokusnya pada pertumbuhan ataupun penurunan. Misalnya pada tahun ini tuh pendapatan naik 10% ataupun aset turun 5%, dan juga nanti dari hasil analisis itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya itu supaya perusahaan itu dapat melihat tren kinerja keuangan perusahaan mereka itu dari waktu ke waktu. Apakah keuangan itu semakin menurun, stagnan, ataupun malah sebaliknya ini berkembang seperti itu. Untuk analisis selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lalu ada grafik proporsi ekuitas yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 perusahaan mengalami kondisi ekuitas negatif. Situasi ini mencerminkan bahwa akumulasi kerugian yang terjadi telah mengurangi modal pemegang saham secara signifikan, sehingga struktur permodalan menjadi tidak sehat. Ekuitas negatif merupakan indikator lemahnya posisi keuangan dan tingginya risiko bagi investor. Akan tetapi pada tahun 2022 terjadi perbaikan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2023 dan 2024 ekuitas kembali berada di posisi positif. Selanjutnya di laporan laba rugi, berdasarkan grafik common size revenue dan COGS, terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021
beban pokok pendapatan melebihi 100% dari revenue. Hal ini menunjukkan bahwa biaya langsung operasional lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan, sehingga perusahaan mengalami gross loss pada periode tersebut. Namun sejak tahun 2022 hingga 2024, terlihat penurunan proporsi COGS secara konsisten terhadap revenue. Pada periode ini, COGS berada di bawah 100%, yang menandakan perusahaan mulai menghasilkan gross profit. Lalu selanjutnya ada operating expense dan operating income. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021, operating expense masih cukup tinggi, sementara operating income berada di posisi negatif yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa selain mengalami tekanan pada tingkat gross profit, perusahaan juga menghadapi beban operasional yang signifikan. Lalu memasuki 2022 hingga 2024, terlihat tren yang penurunan operating expense secara proporsional terhadap revenue, serta perbaikan signifikan pada operating income. Dan pada tahun 2023 dan 2024, perusahaan kembali mencetak laba operasional, dan perkembangan ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan efisiensi biaya dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang terakhir ada common sense net income. Pada grafik net income menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, perusahaan mengalami kerugian bersih yang cukup besar dengan persentase net yang terjadi pada tingkat operasional. Namun sejak tahun 2022 terjadi perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Net income kembali positif serta menunjukkan tren peningkatan. Baik, yang pertama ada PT AirAsia Indonesia Tbk. Di sini saya akan menganalisis common sense vertikalnya. Yang pertama di bagian neraca. Berdasarkan grafik common size, aset terlihat bahwa pada periode 2020 dan 2021, struktur aset perubahan didominasi oleh aset tidak lancar dengan proporsi yang sangat besar dibandingkan aset lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya perusahaan tertanam dalam aset jangka panjang, seperti aset tetap dan hak guna, sehingga tingkat likuiditas perusahaan relatif rendah. Rendahnya proporsi aset lancar pada periode tersebut mengindikasikan keterbatasan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal. Lalu memasuki pada tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan proporsi aset lancar dan penurunan relatif pada aset tidak lancar. Perubahan struktur ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi likuiditas dan peningkatan fleksibilitas keuangan perusahaan. Lalu kita lanjut ke grafik common size liabilitas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, total liabilitas perusahaan berada di atas 100% terhadap total aset. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kewajiban melebihi total aset yang dimiliki, sehingga ekuitas perusahaan berada dalam kondisi negatif. Struktur modal seperti mencerminkan tingkat leverage yang sangat tinggi dan risiko solvabilitas yang signifikan, terutama sebagai dampak dari penurunan kinerja operasional selama pandemi. Namun demikian, sejak tahun 2022 hingga 2024, terlihat tren penurunan proporsi liabilitas secara bertahap. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur permodalan, baik melalui restrukturisasi maupun peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Nah, kalau berdasarkan analisis horizontal laporan laba rugi dalam periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa AirAsia tuh mengalami tekanan kinerja yang sangat signifikan pada awal periodenya. Kemudian memasuki fase restrukturisasi dan pemulihan secara bertahap. Dari sisi pendapatan sendiri, tahun 2020 dan 2021 menjadi periode terendah akibat perbatasan aktivitas penerbangan karena ada corona dan lain sebagainya. Namun, sejak 2022, pendapatan AirAsia mulai meningkat tajam seiring dibukanya kembali mobilitas internasional. Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan bahwa permintaan penerbangan kembali pulih secara bertahap. Meskipun pendapatan meningkat, beban operasional masih relatif tinggi, terutama pada fase awal pemulihan. Hal ini menyebabkan perusahaan tetap mencatat kerugian pada beberapa periode, meskipun tren kerugian tersebut mulai mengecil dari tahun ke tahun. Pada tingkat laba operasinya sendiri, terlihat bahwa kerugian operasional yang besar pada awal periode mulai menurun secara signifikan sejak tahun 2022. Ini menunjukkan adanya upaya efisiensi, pengurangan biaya, serta restrukturisasi utang yang dilakukan oleh manajemen mereka. Dari sisi laba bersih, perusahaan mengalami kerugian yang cukup dalam pada tahun 2020 dan 2021. Namun, kerugian tersebut secara bertahap menurun pada tahun 2022 dan 2023.
Jika pada 24 perusahaan masih mencatat rugi, maka kerugian tersebut sudah jauh lebih kecil dibanding periode krisis bagi perusahaannya, yang menunjukkan arah perbaikan yang jelas. Secara keseluruhan, analisis horizontal pada AirAsia menunjukkan bahwa perusahaan ini berada dalam fase recovery pasca krisis global, dengan peningkatan pendapatan yang kuat, namun masih menghadapi tantangan profitabilitas akibat tingginya beban tetap dan struktur pembiayaan. Oke, jadi berdasarkan analisis horizontal, laporan laba rugi periode 2020 hingga tahun 2024 pada PTWH, terlihat bahwa perusahaan itu mengalami fase kontraksi di awal periode dan memasuki fase pemulihannya yang cukup kuat sejak 2022. Dari sisi pendapatan sendiri, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi titik terendah bagi mereka, kemudian mulai naik pada 2021, dan mulai melonjak cukup drastis pada tahun 2022. Pertumbuhan ini juga berlanjut pada tahun 2023 dan tahun 2024, meskipun dengan laju yang sedikit stagnan. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengembalikan volume operasionalnya secara bertahap. Jika dilihat dari laba kotor perusahaan ini, pada 2020, perusahaan ini mengalami rugi kotor. Namun sejak 2021 sendiri, laba kotor berubah menjadi positif dan terus meningkat hingga tahun 2024. Ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan biaya, pendapatan, serta efisiensi operasional utama perusahaan ini. Pada tingkat laba operasi atau EBIT, terlihat bahwa perusahaan masih mengalami rugi pada tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2022 sendiri terjadi turnaround yang cukup signifikan di mana laba operasi menjadi positif dan terus meningkat pada tahun 2023, dan walaupun pada 2024 terjadi sedikit penurunan, perusahaan tetap mampu mempertahankan posisi laba operasi yang sehat. Dari sisi laba bersih sendiri, pola yang sama juga terlihat. Kerugian pada tahun 2020 dan 2021 berubah menjadi laba sejak 2022 dan meningkat perlahan 2023. Tapi pada tahun 2024 terjadi penurunan yang mengindikasikan adanya tekanan dari sisi beban atau perlambatan pertumbuhan. Namun secara keseluruhan, tren masih menunjukkan perbaikan dibanding periode awal. Secara menyeluruh, analisis horizontal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan pemulihan kinerja secara bertahap dan memperbaiki profitabilitas dalam jangka menengah. Materi-materi yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, mari kita menarik kesimpulan ya. Di sini kesimpulannya itu berdasarkan seluruh hasil analisis kami size vertikal maupun horizontal, PT WH Transport ini menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan sehat dibandingkan dengan PT AirAsia Indonesia. Dari struktur neraca, WH ini memiliki komposisi liabilitas dan ekuitas yang relatif seimbang serta tidak mengalami ekuitas negatif, yang dimana menunjukkan kondisi solvabilitas yang lebih baik. Sementara itu, AirAsia itu menunjukkan tingkat liabilitas yang sangat tinggi dan ekuitas negatif sepanjang periode analisis. Nah, yang di sini ini mengindikasikan adanya tekanan permodalan ya dan risiko leverage yang besar. Walaupun keduanya itu mengalami kontraksi pada tahun 2021 dan sama-sama menunjukkan pemulihan setelahnya, struktur fundamental WH Transport ini lebih kuat. Lalu dari sisi profitabilitas, WH itu lebih unggul karena mampu mengungguli WH ini lebih unggul karena mampu kembali mencatat laba dan meningkatkan margin secara konsisten hingga 2024. Nah, sebaliknya AirAsia itu meskipun menunjukkan tren perbaikan tapi masih berada dalam kondisi rugi dan belum mencapai profitabilitas yang stabil. Lalu secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasanya PT WH Transport ini memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan PT AirAsia, baik dalam struktur modal maupun penghasilan mereka seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.